الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwati fillah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan materi kita dalam mengenal fiqh Islami yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dan ijma' dan qiyas dan fatwa para sahabat yang sampai kepada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Qabla an nabda, sebelum dimulai kita akan melakukan murajaah. Tanggal 9 Dzulhijjah, seorang wanita sedang mengalami haid dari sejak 5 hari, berarti tanggal 4 Dzulhijjah. Di tanggal ke-9 Dzulhijjah kondisinya suci jam 7 pagi. Dan dia, wanita ini belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum dan lain sebagainya. Kemudian jam 7 pagi setelah suci dia mandi janabah. Kemudian meniatkan berpuasa. Apa hukum puasa wanita tersebut, sah atau tidak? Kenapa? Kan mulainya jam 7, mana ada puasa mulai jam 7? Kenapa disahkan? Padahal mulainya jam 7 pagi. Tapi harus mengqadha ajib. Qaul jadid. Ini termasuk qaul jadid. Padahal yang punya qaul jadid sudah wafat, ya. Ini qaul jadid ba'dal jadid, ya. Ini perkataan yang baru atau perkataan yang bid'ah? 9 Dzulhijjah puasa apa? Puasa apa? Arafah. Antum nanti hilal Dzulhijjah harus teliti dengan metode yang sudah pernah saya sampaikan, ya. Berarti hilal selain bulan Ramadan. Metodenya antum sudah paham. Kalau antum sudah ketemu tanggal 1 Dzulhijjah, pasti ketemu tanggal 9-nya. Tapi kalau antum dari hilal Dzulhijjahnya sudah beda, pasti dengan yang lain akan berbeda. Jadi menentukan 9 itu jangan ramainya pas tanggal 8 baru ramai. Terlambat, ya. Kalau ingin menentukan kapan 9, antum tentukan dulu tanggal 1 Dzulhijjahnya. Karena habis 1 pasti tanggal berapa? Sampai 9. Ya, jadi jangan ributnya pas ini mau ikut puasa malah dulu ngitung satunya mulainya hari apa. Ya, dulu masuk tanggal 1-nya hari apa. Kalau masuk tanggal 1-nya hari ini ya sudah, berarti tanggal 9-nya hari itu sudah selesai. Karena ada perbedaan waktu antara satu negeri dengan negeri yang lain. Akan tetapi hilal satu, hilalnya satu. Kalau sudah melihat ya sudah, antum tinggal ikuti, berarti itu tanggal 1, berikutnya 2 sampai 9 puasa, enggak usah ikut yang ribut-ribut, ya. Baik, wanita tersebut tadi gimana? Sah puasanya? Ajib. Apa dalil antum apa? Dalilnya apa? Kan baru mau tidur. Oh, nggak apa-apa. Belum connect juga nggak apa-apa. Iya, puasa sunnah. Masa nggak ada dalilnya, antum nanti dimarahin loh. Kalau nggak ada dalilnya loh. Berkata dengan hawa nafsu, ya. Katanya begitu. Ayo, apa dalilnya? Itu dibaca dalilnya di kitab antum.
Ayo dibantu. Dalilnya apa? Ada di kitab antum dalilnya. Antum punya kitabnya, antum punya syarahnya, antum punya dalilnya, masa tidak bisa dipakai? Hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Naam, gimana dalilnya? Dakhala Ali, dakhala alayya. Amma Ali yani akhu Zaid. Ya, Abu Zaid. Dakhala alayya. Man dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ya. Kalau anda baca antum ikut coret-coret tuh harokatnya kalau enggak ketahuan. Kalau enggak ada, tapi kalau ada tinggal dibaca. Dakhala alayya an-nabiyyu, ya. Sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, suatu hari. Faqala hal indakum min syai'in, ada yang bisa dimakan enggak wahai Aisyah? Kalian punya sesuatu kah? Maksudnya sesuatu itu untuk dimakan, ya. Faqulna la, kami katakan tidak ada, ya. Qala fa inni idzan shayim, ya. Shaim wala shayim? Kalau bahasa gaulnya bahasanya shayim. Shayim karena malas. Hamzah itu repot, shaim gitu, repot. Shayim, ya, enak, ya. Ana shayim, ya. Rawahul jamaah ilal Bukhari. Gimana cara antum berdalil dengan dalil ini? Kan ceritanya kasusnya wanita haid. Ini kan Nabi SAW tidak mengalami haid. Apa dalil? Gimana caranya antum? Gimana cara menggunakan dalil ini dalam menjawab masalah yang anda sampaikan tadi? Dalilnya betul, tak bocorkan dalilnya betul. Tinggal cara berdalilnya. Di siang hari gitu ya, setelah fajar lewat, ya. Tapi Rasulullah SAW itu kan orang yang sah melakukan puasa, sedangkan orang wanita haid sah tidak melakukan puasa? Harus ketemu caranya. Dalilnya betul, wis tak bocorkan dalilnya betul, 100% betul. Tapi cara menggunakannya gimana? Kalau cuma sekedar Rasulullah SAW puasanya siang hari, kita jawab Rasulullah SAW orang yang boleh melakukan puasa, sedangkan wanita yang haid tidak boleh melakukan puasa dan tidak sah. Ayo, siapa yang mau coba lagi? Iya, puasa sunnah ini betul, dalilnya puasa sunnah. Tapi pertanyaan ana sama. Rasulullah SAW orang yang sah melakukan puasa, tapi wanita yang haid beda apa sama? Hah? Dia tahu besok akan suci. Iya, sama, pertanyaan anda masih sama. Di waktu awal itu Rasulullah SAW orang yang sah boleh melakukan puasa, sedangkan wanita yang haid tidak boleh melakukan puasa. Antum berdalil dengan hadis ini, caranya gimana? Temenan nggak ada yang mau coba? Belum melakukan pembatal puasa. Betul, belum. Tapi sama, pertanyaan Anda sama. Wanita haid itu meskipun belum melakukan batal puasa, dia tetap tidak sah puasanya. Tapi Rasulullah SAW orang yang boleh berpuasa hari itu. Sama, pertanyaan Anda masih belum bisa dijawab sama antum. Udah, kalau antum bisa jawab itu selesai masalahnya. Baik. Rasulullah SAW betul
fiikum wa asbarakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul orang yang boleh melakukan puasa berbeda dengan wanita haid. Tapi di sini ada kesamaan. Kesamaannya puasanya sama-sama tidak sah. Bisa nih. Saya mau tanya. Puasa tapi orang niat. Puasanya sah enggak? Hah? Puasanya sah. Orang yang tidak meniatkan puasa terus puasanya sah enggak? Tidak. Ketika di pagi hari Rasulullah SAW sudah niat puasa belum? Persis tidak seperti wanita haid yang puasanya tidak sah dari pagi? Persis. Dua-duanya memang ada perbedaan. Akan tapi perbedaan itu tidak berefek. Kenapa? Karena sama-sama, alasannya sama. Rasulullah SAW dari pagi pun puasanya tidak sah. Karena belum berniat. Wanita itu pun puasanya tidak sah. Karena dalam kondisi sama-sama tidak sah puasanya dari pagi, tapi ketika Rasulullah SAW meniatkan di siang hari dan wanita itu meniatkan ketika uzur haidnya berhenti, maka memiliki hukum yang sama berdasarkan namanya qiyas. Namanya ini yang namanya qiyas. Qiyas alal mansus. Qiyas terhadap dalil yang sharih itu qiyas yang sharih, bisa digunakan dan hujjah. Seperti itu. Jadi memang ada perbedaan, tapi perbedaannya tidak memberikan efek. Ya. Kenapa? Karena sama-sama tidak sah kok puasanya kok. Rasulullah SAW juga dari pagi tidak niat, puasanya juga tidak sah. Wanita itu juga pun kalau niat puasanya tidak sah sama-sama. Tapi Rasulullah SAW sah ketika meniatkan di siang hari. Wanita itu pun memiliki hukum yang sama, meniatkan ketika di siang hari juga hukumnya sah juga. Mulainya sama-sama tidak sah dan ketika meniatkan sama-sama di tengah hari maka mengambil hukum yang sama. Barakallahu fiik. Lumayan faidahnya ya. Jadi seorang wanita yang haid pengen puasa Arafah masih ada kesempatan. Siapa tahu di tanggal tersebut ya jam 5 sore lumayan ya. Masih sisa-sisa sedikit sah puasanya dan mendapatkan pahala 1 jam saja ya. Akan tapi tetap dikatakan dia berpuasa pada hari itu dengan syarat dari pagi belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tayyib, pertanyaan berikutnya yang kemarin muter-muter ya, tanggal 29 Ramadan malam ke-30 Fulan bin Fulan seharian karena besok mau lebaran jadi bahagia ya. Dia main bola dari pagi sampai sore, capek. Menunggu sidang isbat wis ora kuat, ya kan. Wis ngesuk puasa ora puasa tak niati bae wis, gampang bae ya. Angger ngesuk bada ya berarti mangan. Tapi angger ngesuk isi Ramadan ya berarti nyongpan puasa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut wis ya. Langsung popok. Ndak kuat akhirnya bangun-bangun ternyata jam 5 ya, muadzin sudah mengumandangkan azannya. Buka WhatsApp dia penasaran ki beda ora ya. Ternyata masih tanggal 30 Ramadan. Ternyata sidang isbat yang saya tunggu-tunggu tadi malam tidak ada hasilnya. Maksudnya tidak menampakkan ru'yah, tidak menunjukkan adanya hilal Syawal sehingga Ramadan dikomplitkan 30 hari. Sah enggak puasa dengan niat yang seperti itu? Kasus yang kedua. Ya, tanggal 29 Sya'ban malam ke-30. Kasusnya sama, main bola lagi ya. Main bola lagi. Apa ganti main pingpong? Ganti. Pingpong dari pagi sampai sore. Wah, bisa kelengar kayak. Kemudian ketiduran, niatnya sama. Ngesuk Ramadan apa durung ya? Aku bukan ngesuk Ramadan, jadi pan niat puasa wis bukan ora ya biasa, dolan maning ya kan. Akhirnya dia niatkan di malam itu angger ngesuk Ramadan nyong puasa, angger ora ya pandolan maning ya. Kemudian baca doa sebelum tidur, bismika Allahumma ahya bismika amut ya kan, istirahat. Sama bangun-bangun jam 5 ya. Azan sudah berkumandang. Ngecek WhatsApp ternyata masuk tanggal 1 Ramadan. Sidang isbat tadi malam memutuskan bahwasanya ru'yah hilal Ramadan telah nampak, ditentukan hari ini merupakan tanggal 1 Ramadan.
Apakah niat dia tadi malam mencukupi untuk puasa Ramadan di tanggal 1 tersebut? Apa bedanya dengan masalah yang disebutkan pertama tadi? Siapa yang mau jawab? Yang kasus yang kemana ini? Yang pertama. Dia nggak memiliki keyakinan, wong dia saja nggak tahu besok bulan apa. Ini orang ragu niatnya. Menunggu Syawal, betul. Sahih, betul. Bulan Ramadannya mutayakin, ya. Bulan Ramadannya itu ada dengan keyakinan. Tapi dia ragu tentang datangnya bulan Syawal. Antum bedakan itu. Dia ini punya dua kondisi. Dia yakin terhadap sesuatu dan dia ragu terhadap sesuatu. Yang ragu tadi tidak mungkin mengalahkan yang yakin. Kalaupun besok masih ternyata 30 Ramadan, maka mencukupi niatnya karena dia yakin dia sedang berada di bulan Ramadan. Kasus yang kedua, tidak sah untuk puasa tanggal 1 Ramadan, nggak sah. Niat yang seperti itu, kenapa? Kebalikannya yang tadi, dia memiliki keyakinan terhadap dan dia ragu tentang masuknya bulan. Kaidah fikihnya apa? Sempurnakan. Ayo, antum bisa lebih sakti dari mahasiswa UIM antum. Kalau tes ya gitu. Ayo, gimana lafaz bahasa Arabnya seperti apa? Lah, ini lewat banget, itu jauh itu masalahnya. Hah? Nggak ada. Ini di penjelasan Al-Faqir. Ketika Al-Faqir menjelaskan, itu ana sampaikan kaidah fikih kepada antum. Tadi antum ngomong bahasa Indonesia betul, ana cuma pengen dirubah ke teks berbahasa Arab saja. Apa bahasa Indonesianya apa antum tadi bilang? Ayo, siapa yang bisa merangkai bahasa Arabnya? Dama yaribuk ini kaidah ketika nazar, ya. Ketika nazar antum ragu, tinggalkan. Al yaqinu la yazulu bisyakki, ya. Al yaqinu la yazulu bisyakki. Ini termasuk kaidah inti dalam kaidah fikih yang hampir masuk di sangat banyak permasalahan fikih. Kaidah fikih al yaqinu la yazulu bisyaki. Sesuatu yang yakin tidak akan hilang hukumnya hanya karena datangnya sesuatu yang meragukan. Yakin dengan Ramadan, ragu dengan Syawal, tidak akan hilang hukum keyakinannya. Kalau besok masih 30 Ramadan, niatnya sudah mencukupi, ya. Sama di bulan Syaban pun sama, dia yakin dia bulan Syaban, dia ragu dengan datangnya bulan Ramadan. Kalau ternyata besok 1 Ramadan tidak cukup niatnya karena tadi malam dia ragu tentang datangnya bulan Ramadan. Sesederhana itu, ya. Kemudian walau nawa, ini sudah al-iftar. Fulan bin Fulan niatnya ingin puasa di hari Senin, ya. Tapi di hari Ahad dia sibuk karena dia panitia pengajian dari pagi, siang, sore, malam, ya. Pagi panitia pengajian di Tegal, siang panitia pengajian di Selawi, sore panitia pengajian di Brebes, malam panitia pengajian di Pemalang, ya. Sampai rumah tidur belum sempat makan, ya. Padahal besok hari Senin, itu kejadian hari Ahad, besok hari Senin. Niatnya mau puasa,
niatnya mau puasa, dia yakin niat mau puasa. Akhirnya bangun, nggak sempat sahur karena terlalu capek, sudah azan subuh ya. Selesai sholat fajar ya, kemudian ngaji-ngaji ya sampai matahari terbit. Kok perut mulai tidak mampu ya, karena kemarinnya full kegiatan, belum makan sama sekali berarti sampai hari Senin. Akhirnya dia bimbang. Ini kalau saya ya menemukan makanan tak jalan-jalan ke anggerana warung tak aku tak mangan wis ya. Tapi anggar aku jalan-jalan jebule warungnya tidak menghendaki aku ya. Tutup karena jam 6 sih ya. Waktu syuruk kan warung belum pada buka ya kan. Jam 6 pagi kan warung belum pada buka. Bubur ayam Mang Hardi. Kayaknya urung wis bukan. Baik, jam 6 pagi anggap bubur ayamnya masih mudik ya, jadi belum buka. Dia jalan-jalan nyari warung. Ini kalau dapat warung aku mau sarapan lah, ndak kuat bisa semaput saya. Tapi ngeroroli ya wis lah tak lanjut nabe wis ya. Akhirnya jalan-jalan nyari warung sampai jam 10, cari 6 jam 6 sampai jam 10. Bu melakukan maring dibae bae. Enggak dapat warung. Akhirnya pulang dia. Pulang tidur wis lah. Tak lanjut puasa wis ya. Tangi-tangi azan jangan langsung maghrib ya. Tangi-tangi ceritanya ini anak soleh sih ya. Jadi jam 12 azan zuhur dia bangun salat. Setelah salat masih ngantuk dia tidur lagi. Akhirnya bangun lagi asar juga. Setelah salat asar dia nyari warung lagi ya. Nyari warung lagi ternyata warungnya pada rame ya. Dia mau masuk, aduh kayaknya antri orang nyandak ya, bisa kelenger nang lawang ya. Ngeliat warung yang sepi lah. Pokoknya ngerana warung sepi aku pan mlebu pan mangan. Tapi ngeroroli ya wis tak lanjut nabe puasa nih. Jalan ternyata azan maghrib berkumandang. Ya. Berarti dari fajar sampai maghrib dia melakukan hal yang membatalkan puasa enggak? Tidak. Berarti sahkah puasanya? Ipin. Jadi tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, tidak sah puasanya. Terus pripin? Ragu. Karena sudah niat untuk membatalkan puasa. 6 sahih. Karena di dalam keraguan tersebut dia memiliki satu niat, yaitu kalau saya dapat warung saya akan berhenti dan berarti dia sudah berniat membatalkan puasa meskipun durung mangan. Karena dia sudah mendatangkan niat yang membatalkan niat puasa. Ya, meskipun dia belum makan dan minum dihukumi sudah membatalkan puasanya. Punggan ya wis niat kayak kue, orang mangan orang nginung, puasa ya ora dadi, mangan ya ora, ya kan ora le apa-apa. Nah. Lalu bagaimana dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, ya kan? Kan sama, ada sesuatu ndak kayak orang tadi kan nyari warung juga kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam juga nyari makanan. Ya kan? Ternyata enggak ada. Terus baru meniatkan orang tadi juga, ya kan? Orang tadi juga. Nyari enggak ada warung, kemudian ya wis lah tak lanjutna puasane. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya kan? Tanya ke Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ada makanan enggak? Enggak ada. Ya wis tak lanjutna puasane. Sama enggak? Bedanya di mana? Kalau yang kasus orang nyari warung tadi? Taib. Karena Rasulullah SAW tidak membatalkan niat puasanya untuk kedua kalinya, hanya di awal saja ya. Rasulullah SAW di awal berniat untuk membatalkan puasa, yaitu mencari makan, betul enggak? Akan tetapi kemudian meniatkan bahwa puasa. Berarti kasus orang tadi ya,
jam 10 tidak dapat makan, ya kan? Kemudian pas jam 12 selesai sholat zuhur, dia kapok, wis nyoropan golek warung, wis tak bismillah wis ana shayim al yaum, ya kan? Saya puasa hari ini wis mumet golek warung laka. Sah enggak puasanya? Nah, sahih seperti itu ya. Jadi puasa sunnah itu memang lebih ringan dibandingkan puasa yang wajib. Selama dia tidak membatalkan sesuatu yang membatalkan niat puasanya, maka puasanya sah. Nah, ini masuk ke permasalahan berikutnya. Bab ma yufsidu shaum wa yujibul kafarah. Hal-hal yang membatalkan puasa dan menyebabkan wajib membayar kafarah. Wa ma yata'allaqu bidzalik, dan yang berkaitan dengan seputar permasalahan tersebut. Pertama, man akala, barang siapa yang makan, lagi puasa makan. Tapi ada puasa yang tidak puasa makan tadi tapi tidak membatalkan puasa. Makan apa? Makan hati. Au syariba, minum. Minum bisa membatalkan puasa, tapi ada minum yang tidak membatalkan puasa. Apa? So, ngarang maning oh. Bisa kayak kue ya. Nyerah wis nyawis. Au isti'ad itu berobat menggunakan, dulu tuh obat ada yang bentuknya seperti krim gitu, ditaruh di dalam hidung ya, sehingga memberikan efek seperti apa namanya, antum menghirup ya, inhaler seperti itu. Kalau inhaler sekarang sudah ada bentuknya, kalau dulu masih harus ditempel di dalam sana. Mungkin masih ada juga yang seperti itu ya, masih. Itu isti'ad namanya. Jadi berobat tapi dengan memasukkan sesuatu ke hidung, toh nggak sampai dalam, tapi efeknya sampai ke dalam, ke dalam. Nah, kemudian apa lagi? Biduhnin, dengan semacam yang bentuknya seperti gel atau seperti minyak dan lain sebagainya, sama. Fa wasala ila halqihi aw dimaghihi. Perhatikan, isti'ad itu bisa memiliki dua efek ya. Yang pertama, ketika dihirup efeknya terasa di sini, di tenggorokan, halqi, efeknya terasa di tenggorokan. Dihirup di sini, efeknya terasa di tenggorokan. Yang kedua, dihirup di sini, efeknya terasa di kepala ya. Kan bisa ya, dihirup terus kepalanya terasa ada sedikit yang berat yang masuk ke kepala, kemudian memberikan efek tenang, memberikan efek menghilangkan rasa sakit kepala dan lain sebagainya. Nah, itu keduanya sama, akan membatalkan puasa. Nah, akan tetapi diperhatikan bahwasannya Al-Imam Al-Buhuti memberikan patokan ya di dalam Syarah Al-Muntaha, cuma kalimat pendek, min fi'lihi au fi'li ghairihi biiznihi. Kalau itu dilakukan oleh dia sendiri atau atas perbuatan orang lain tapi seizinnya, maka membatalkan puasanya. Maka keluar dari masalah ini apa? Antum lewat orang lagi pakai, mantap. Sahurnya apa kayak? Antum lewat ya sekitar daerah depannya Moro itu, kemudian sengaja mencium-cium aromanya. Itu perbuatan orang lain, tapi dengan seizin antum menikmati asap itu masuk ke hidung, memberikan rileks di kepala. Masya. Padahal belum sampai cempenya aja udah lemu duluan antum. Nah, ila halqihi aw dimaghihi. Nah, ya. Wa fil kafi aw khayashimihi fasada shaumuhu linahyihi alaihi salatu wassalam anis shaim anil mubalaghah fil istinsyaq
li'anna dimagh jawfun wal wasil ilaihi yughdhi fayuftiru ka jawfil badan. Kenapa kok masuk ke kepala juga kena dengan yang masuk ke sini sama dihukumi? Karena obat yang masuk ke kepala lewat hidung, efeknya itu memberikan energi kepada tubuh kita. Tubuh kita merespon obat tersebut dan memberikan energi kepada tubuh kita, sehingga mengambil hukum yang sama sebagaimana obat masuk ke dalam lambung kita, ya, menghilangkan rasa sakit dan lain sebagainya. Masuk ke sini juga menghilangkan, maka memiliki hukum yang sama. Oleh karena itu, enggak cuma makan, akan tapi masuk ke kepala. Ini dua bagian tubuh kita, ruang di dalam tubuh kita yang bisa merespon sesuatu dari luar, ya, dan memberikan perubahan dalam tubuh, maka mengambil hukum yang sama. Nah, Khayashim. Lalu bagaimana dengan orang yang berwudu kemudian melakukan istinsyak, ya, melakukan istinsyak, kemudian lagi puasa, tidak sengaja, kalau ada niatan tak jelas, ya, tidak ada niatan, dia lupa, airnya disedot terlalu dalam sampai ke pangkal hidung, khayshum, sampai ke pangkal hidung. Kemudian ada air yang masuk dan terasa di sini, ada basah terasa di tenggorokan. Apa hukum puasanya? Batal apa enggak? Puasanya sah. Lalu bedanya apa dengan orang yang naruh obat di sini kemudian terasa efeknya di tenggorokan? Lah si pas wudu ora sengaja. Wudune nang sengaja. Kebablasannya enggak sengaja. Tapi hukumnya apa? Makruh, ya, hukumnya makruh. Mubalaghah hukumnya makruh. Betul? Kalau sengaja maka membatalkan, kalau tidak sengaja maka sah puasa. Kenapa? Karena wudu itu perintah syariat. Wudu itu perintah syariat, sehingga lebih ringan hukumnya dibandingkan sekedar berobat menggunakan inhaler dan lain sebagainya. Berobat menggunakan inhaler itu bukan perintah syariat. Perintahnya berobat, kan pilihannya banyak, ya enggak? Tapi ketika antum memilih inhaler itu pilihan antum sendiri. Maka mengambil hukum asal. Ketika masuk ke dalam kepala atau masuk ke dalam badan kita, tenggorokan, dada dan lain sebagainya, memberikan efek di dalam tubuh kita, maka ada penyerapan di dalam tubuh. Itu membatalkan puasa sebagaimana makanan. Makanan kalau dimakan yang penting warak apa memberikan efek dalam tubuh kita. Iya kan? Memberikan energi, menghilangkan rasa lapar, memberikan semangat. Nah, memiliki efek yang sama seperti orang makan, seperti itu. Nah, kemudian ihtaqan. Kalau tadi ista'ata itu berobat menggunakan ditaruh di pangkal hidung. Kalau ihtaqan ini berobat dimasukkan lewat dubur, Ada beberapa obat yang dimasukkannya lewat dubur. Betul enggak? Nah, betul, ya kan? Masalah ihtiqan itu mengambil hukum yang sama, ya. Fasada shaumuhu li'annahu wasilun ilal jawf, karena itu saluran pencernaan itu rutenya sampai kepada dubur. Kalau dimasukkan obat lewat dubur, itu efeknya bisa masuk kembali ke baik ke usus, baik ke lambung, nah, dan diserap tubuh sebagaimana makanan. Maka memiliki hukum yang sama. Dan jalurnya itu lebih pendek dibandingkan, kata para ulama, li'annahu ablagh wa aula minal isti'ad. Adapun lewat sini, berobat lewat hidung, itu ada masuk tenggorokan dulu, masuk paru-paru dulu, ya kan? Rutenya panjang. Tapi kalau lewat dubur itu langsung berada di usus, ya. Obat itu langsung masuk ke dalam usus. Nah, kalau sudah di usus maka sudah terjadi penyerapan. Jalurnya lebih pendek. Kalau isti'ad tidak boleh, maka ihtiqan juga lebih tidak boleh karena jalurnya lebih pendek.
lebih cepat untuk masuk ke dalam area pencernaan. Aw iktahala bima yasilu ay bima alima wusulahu ila halqihi li rutubatihi aw hiddatihi min kuhulin aw sabirin aw quturin aw dharurin aw ithmin kabir aw yasir mutayyab fasada sawmuhu li anna al-'aina manfadh wa illam yakun mu'tada. Naam. Jalur-jalur yang bisa membuat suatu benda dari luar meresap ke dalam tubuh kita berikutnya adalah mata, ya. Mata, telinga, sekarang kita berada di mata dulu. Iktihal menggunakan apa? Celak, menggunakan celak. Celak ini ada yang digunakan untuk obat, ya. Jadi bahannya memiliki efek ketika dipakai bisa menyehatkan mata. Nah, tapi beberapa kandungan obat tersebut ketika digunakan di mata itu efeknya terasanya di tenggorokan, ya. Seperti antum netes mata misalnya, ya, netes obat mata itu ada beberapa obat mata yang kalau ditetesnya di mata tapi yang basah di tenggorokan, ya, itu menunjukkan berarti ada efek yang masuk di sekitar mata kita karena ini ada bagian lubang yang bisa tembus di sana cairan-cairan tertentu. Nah, kalau netes mata ini dikiaskan kalau zaman sekarang mungkin orang pakai celak jarang ya di Indonesia, akan tapi menggunakan tetes mata. Kalau menetes matanya sih tidak ada masalah. Akan tetapi kalau sampai terasa di sini, ya, baik rasanya, baik ada basah kerasa di sini, ada aroma terasa di sini, berarti ada yang masuk. Maka batal puasanya. Nah. Li'anal ain manfadh wa illam yakun mu'tan, karena ain termasuk lubang yang bisa menjadi jalur masuknya benda dari luar ke dalam tubuh kita meskipun tidak umum. Umumnya lewat mulut, lewat hidung, ya. Lewat mata tidak umum tapi bisa. Buktinya apa? Ketika ditetes ada yang terasa di sini, berarti ada yang masuk. Nah. Au adkhala ila jawfihi. Kemudian secara umum di dalam Syarah Al-Muntaha, au adkhala ila jawfihi syai'an mutlaqan sawa'un kana yamna'u au yughadhi aw la. Memasukkan sesuatu dari luar ke dalam tubuh kita secara umum mutlaqan lewat jalur manapun. Mau suntik, mau transfusi darah, mau apapun namanya, ya. Masukkan dari luar ke dalam tubuh dari jalur manapun, mau di dalam macet, mau di dalam kemudian masuk dalam proses tubuh, memberi energi atau tidak sama saja, ya. Memasukkan benda dari luar ke dalam tubuh secara mutlak ila jawfihi, ya, secara mutlak, maka bisa membatalkan puasa. Ghaira ihlilihi, ya, cuma ada satu bagian nih. Kalau dimasukin sesuatu tidak batal puasanya, yaitu saluran kencing, ya. Saluran kencing kata para ulama itu bukan lubang yang bisa nembus sampai ke daerah pencernaan, tidak bisa. Di sana ada bagian tempat produksi air kencing yang itu enggak berasal dari mana-mana, memang tempatnya di situ, ya. Jadi ada prosesnya terjadinya di situ, kemudian baru dibuang. Seperti otot, ya. Apa Pak namanya? Prostat kah? Apa? Kandung kemih kah? Mungkin kandung kemih, ya, mungkin kandung kemih. Nah, namanya mathanah atau kandung kemih, otot yang menjadi tempat berkumpulnya air kencing. Otot yang menjadi tempat berkumpulnya air kencing. Kenapa enggak membatalkan? Kalau dari luar dimasukin ke situ, berhentinya cuma di situ, enggak akan kemana-mana. Sebagaimana apa? Kenapa kok bisa dikatakan? Karena air kencing nyatanya keluar, enggak ada yang bisa masuk. Air kencing kalau sudah diproduksi, antum tahan setahun sekalian, dia enggak akan terserap lagi ke dalam, enggak akan. Dia jalurnya cuma satu, kemana? Keluar. Maka kalau dari luar dimasukkan, enggak akan masuk, sama saja. Dia cuma bisa keluar lagi, persis seperti air kencing.
Air kencing tidak ada yang diserap oleh tubuh, nggak ada. Ya, beda kalau lewat dubur. Ya, mungkin pelajaran biologi antum ingat, ya enggak? Itu kalau enggak keluar-keluar dia akan diproses lagi, ya enggak? Diproses, diserap lagi sampai ampas, betul. Sampai betul-betul menjadi ampas. Kalau air kencing tidak. Kalau sudah produksi, antum enggak keluarkan, dia enggak akan balik lagi. Tidak akan diserap tubuh lagi. Oh, bisa meninggal orang kalau nyerap air kencingnya sendiri. Ya, ajib ya, fuqaha bisa mikir sampai situ padahal bukan dokter ya. Masya Allah. Berbeda antara kotoran lewat belakang dan air kencing. Kalau air kencing itu tempat produksinya di dalam tubuh betul, tapi dia tidak diserap tubuh. Adanya proses pembentukannya. Selama apapun ditahan, tidak akan diserap untuk kedua kalinya. Itu murni proses ekskresi. Tapi kalau kotoran lewat dubur, antum tidak keluarkan, dia diserap lagi sampai tinggal ampas. Tidak dikeluarkan lagi, diserap lagi. Bakterinya apa? Bakterinya namanya ya? Ada ingat enggak? Bakteri yang untuk menyerap makanan di usus besar. Apa namanya? Ya wis lah kalau tidak. Kemudian berikutnya yang membatalkan puasa. Ya, jadi kita ulangi lagi, memasukkan segala benda ke dalam tubuh manusia dari luar secara mutlak, apapun itu bisa membatalkan puasa kecuali satu, memasukkan benda ke dalam saluran kencing, tidak akan membatalkan puasa. Jadi misalnya fulan bin fulan, ya nasallallahu salamul afiyah, semoga kita dilindungi dari berbagai penyakit, pengobatannya harus lewat situ. Dalam kondisi puasa ya, dalam kondisi puasa pengobatannya harus dimasukkan lewat situ, maka tidak membatalkan puasanya. Ya, efeknya seperti itu. Awistaqa'a faqa'a, ya, muntah berikutnya yang membatalkan puasa adalah muntah. Tapi maksudnya adalah dia sendiri yang mengusahakan untuk muntah. Adapun terdorong dari dalam, tidak ada maksud, tidak ada tujuan untuk memuntahkan sesuatu, maka tidak membatalkan puasa. Aw istaqa'a istad'a al-qai'a faqa. Dia sendiri yang berusaha mengeluarkan isi perutnya untuk muntah. Faqa'a, kemudian muntah. Fasada aidan, juga batal puasanya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, man istaqa'a amdan falyaqdi, hasanahu Tirmidzi. Permasalahan muntah ini banyak yang diperdebatkan oleh para ulama, ya, sudah sejak lama. Akan tapi hujjah dalam mazhab Hanabilah jelas bahwasannya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memuntahkan sesuatu dari dalam tubuhnya keluar amdan, dengan sengaja, ya, falyaqdi, maka diqadha puasanya. Puasanya tidak sah. Nah. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis marfu', man dzara'ahul qai'u falaysa alaihi qadha. Barang siapa yang muntahnya terdorong sendiri dari dalam, bukan karena inisiatif dia, maka falaysa alaihi qadha, puasanya tidak perlu diganti. Wa man istaqa'a amdan falyaqdi, adapun dia sengaja maka wajib diqadha puasanya. Berarti puasanya sah atau enggak? Batal, ya. Dalam Syarhul Kabir, yuftiru bihi fi qauli amati ahli ilm, dan muntah membatalkan puasa ini pendapat jumhur ulama, bukan hanya fuqaha, jumhur ulama. Ada jumhur fuqaha, jumhur ulama. Ya, kalau jumhur ulama lebih gede lagi, ya. Termasuk di dalamnya ahli hadis dan lain sebagainya. Kalau jumhur fuqaha ya di antara para fuqaha saja. Kalau sudah amatu ahli ilmi berarti sebagian besar ulama dari berbagai macam cabang ilmu, ya, mengatakan bahwasannya muntah membatalkan puasa. Qala Ibnul Munzir, Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullahu taala berkata, ajma'a ahlul ilmi, bahkan dinukil ijma' oleh Imam Ibnul Munzir, ijma' bahwasannya puasa batal dengan muntah yang disengaja. Ya. Kalau tadi dikatakan jumhur ahli ilmi, Al-Imam Ibnul Munzir mengatakan ijma', Nah. Beberapa ulama yang mengatakan tidak berdalil dengan hadis-hadis yang memang mengatakan tidak. Beberapa hadis menunjukkan bahwasannya muntah tidak membatalkan puasa.
Akan tapi sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi tentang hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya berpuasa tidak muntah dengan sengaja tidak membatalkan puasa, kata Al-Imam At-Tirmidzi, hadithuhum ghairu mahfuz. Hadis-hadis mereka meskipun periwayatnya banyak yang fiqh tapi ditinggalkan, ghairu mahfuz, tidak digunakan sebagai hujjah. Mengapa? Karena menyelisihi riwayat yang lebih kuat, menyelisihi riwayat yang lebih banyak, ya, menyelisihi para imam-imam dan riwayat yang jauh lebih banyak, maka hadisnya ditinggalkan. Jadi hadis sahih pun belum tentu bisa dijadikan hujjah. Itu pelajarannya, ya. Karena apa? Karena dimungkinkan bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Lalu untuk milih yang ini atau yang ini gimana? Apa seenaknya sendiri? Tidak bisa. Tetap kembalikan ke ulama salaf. Mereka yang akan membantu kita memilih antara hadis yang satu dan yang lain, mana yang dijadikan hujjah. Wa zahirul madhab, yang zahir dalam mazhab Imam Ahmad, muntah sedikit ataupun banyak sami mawon, ya. Tapi kalau kita ingat di dalam kitab Taharah, yang membatalkan wudhu itu muntah yang seberapa paling tidak? Ya, membuatnya jijik banyak atau seukuran tangan, ya, tangan yang penuh, seukuran tangan yang penuh. Kalau muntahnya segitu membatalkan wudhu. Nah, itu ada para ulama yang mengkiaskan dalam masalah itu. Berarti orang berpuasa yang batal puasanya itu yang kalau muntahnya banyak, kalau sedikit tidak. Akan tapi zahir fatwanya Imam Ahmad tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan. Nah, tampaknya sudah pada lelah habis masang banner, ya. Gimana, mau dicukupkan aja? Nah, dilanjutkan yang akan datang atau gimana? Lanjut. Masya Allah. Taib. Berikutnya insyaallah antum tidak ngantuk. Awistamna au bashara fa amna au amza. Atau istamna, yastamni dari kalimat apa? Mani, dari kalimat mani. Kalau ada istanya berarti apa? Meminta. Berarti mengusahakan keluarnya mani. Bab istimna, ya, bab istimna adalah mengusahakan keluarnya mani. Nah, apakah mengusahakannya membatalkan puasa atau disyaratkan harus keluar mani dan madhi? Nah, yang pertama harus tahu bahwasanya istimna itu tidak harus dengan tangan, bisa dengan apapun. Oleh karena itu di Syarah Al-Muntaha sampaikan biyadihi au ghairiha, dengan tangan atau selain tangan hukumnya sama. Kalau tujuannya untuk mengeluarkan sesuatu, baik ditempelkan kepada sesuatu, ya, antum bisalah terjemahin sendiri, ya, guling ataupun bata, tembok. Yang penting jangan pakai parut, ya, bahaya. Jadi ben lanjut. Kita amplas, ben landep di amplas. Astagfirullah. Taib, dalam Syarhul Kabir sampaikan walau istamna biyadihi faqad fa'ala muharraman. Pertama, terlepas dari keluar atau tidaknya sesuatu, cukup dia melakukan istimna saja. Hati-hati, cukup dia melakukan istimna saja, ya. Baik apapun, gesekkan kemanapun. Makanya hati-hati kalau puasa, kalau bisa tidurnya pakai bantal aja, nggak usah pakai guling, ya. Biasanya enggak ingat kalau itu guling, ya. Awistam biyadihi faqad fa'ala muharraman. Kalau dia sengaja loh, beda kalau enggak sengaja, lupa, ya. Ya Allah lagi puasa, tapi dia ingat malah sengaja, ya kan. Meskipun enggak pakai tangan sama aja, apapun. Kalau tujuan untuk memancing dan memuaskan syahwat di bagian itu, maka sudah melakukan sesuatu yang haram, ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Permasalahan alat vital ini atau kelamin itu cuma ada dua pemuasnya, lewat istri atau pasangan yang halal atau lewat budak, tidak ada cara lain, ya.
Berkhusus dengan puasa tidak boleh, ya. Untuk masalah puasa tidak boleh. Maka segala hal yang memancing ke arah sana pun tidak boleh, meskipun dengan istrinya, ya, tetap tidak boleh. Maka kalau dia melakukan hal tersebut meskipun tidak keluar apapun, tetap saja sudah melakukan hal yang haram. Wala yafsudu saumuhu, tapi puasanya tidak batal kalau tidak keluar apa-apa. Ya, kalau tidak mengeluarkan apapun, maka puasanya tidak batal. Fa in anzala fasada saumuhu. Tapi kalau keluar sesuatu, baik itu mani, baik itu madhi, sama hukumnya dalam masalah ini, ya. Li'annahu fi ma'nal qublah fi itharati syahwah. Nanti antum akan sampai hadisnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu memiliki makna yang sama dengan mencium ketika memunculkan syahwat. Nah, nanti hadisnya ada. Hadisnya ada enggak di kitab antum? Oh, enggak ada. Taib, antum bisa tulis ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'imun wa kana amlakakum li irbihi. Rawal Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu, ya, mencium, wa huwa shaim, dalam keadaan berpuasa, wa kana amlakakum li irbihi, ya. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpuasa menciumku, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mampu mengendalikan hawa nafsunya atau syahwatnya. Menunjukkan bukan berarti kalau puasa terus istrinya disuruh pakai cadar di rumah, ya, atau dirapeti. Biasa aja, normal dan boleh, ya, dalam kondisi berpuasa memeluk atau mencium, itu tidak bisa dihindari, ya, itu tidak bisa dihindari. Tapi tinggal permasalahannya bisa tidak mengendalikan syahwatnya ketika itu terjadi. Nah, kalau diperhatikan hadis ini menyampaikan bahwasannya puasanya Nabi SAW itu tetap selamat, tetap sah. Karena apa? Karena mampu mengendalikan syahwat, meskipun mencium, meskipun memeluk, tidak ada masalah. Dan puasanya tetap selamat karena mampu mengendalikan syahwat. Berarti kita tinggal mencari, ya, ciri orang yang mampu mengendalikan syahwat dan tidak. Ini dalam kasus ini bagaimana cara ngeceknya, ya. Fa bi tariqatil mafhum in ghalaba alaihi syahwa lam yaslam as-siyam. Nah, berkata Al-Faqir, maka bisa dipahami kalau laki-laki tersebut, ya, ketika mencium atau memeluk istrinya kemudian syahwatnya memuncak di dalam dirinya, berarti puasanya batal. Pimen cara ngerti, syahwat kan di dalam hati. Gimana cara kita mengetahui dia mencium menggunakan syahwat atau tidak? Gimana cara mengetahuinya? Hah? Apa tauhid? Sekarang begini, ada ndak yang bisa menghindari itu ketika mencium atau memeluk istrinya tapi itunya ndak begitu? Kan ndak bisa. Ini ndak mungkin dihindari yang seperti itu. Coba, lalu apa dalilnya syahwat yang sudah memuncak yang bisa membuat puasa menjadi tidak sah lagi? Tandanya apa? Tidak bisa dihindari, pasti timbul. Mengeluarkan sesuatu. Kalau keluar sesuatu berarti tadi sempat memuncak. Kalau tidak mengeluarkan sesuatu berarti tidak sempat memuncak, baru pemanasan, ya. Maka berkata Al-Faqir, wa dalilul ghalabah,
Dalil bahwasannya syahwatnya sudah memuncak ketika mencium istrinya atau memeluknya, dalilnya adalah keluar sesuatu dari alat vitalnya, mani ataupun madhi. Oleh karena itu dalam masalah ini sama, dihukumi sama. Mani dan madhi sama atau beda? Beda. Tapi dalam masalah ini sama. Kenapa? Karena Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan alasannya yaitu syahwat, alasannya syahwat, dan dua-duanya keluar gara-gara syahwat yang memuncak. Jadi sama, mau madhi mau mani sama. Karena alasannya di hadis adalah irbi, alasannya adalah syahwat. Selama syahwatnya tidak memuncak, maka nggak ada masalah. Karena tidak bisa dihindari. Terkadang ya kelalen, ya enggak, manusiawi. Masa gitu aja nggak perlu, bisa batal semua puasa orang. Ya. Yang bisa dihindari adalah memuncaknya, yang bisa dihindari. Ya, adapun ya itu nggak bisa dihindari. Lanang wadon tinggal seumah li pan priben. Nggo klambi astronot bae ora. Tabrakan helm. Kamu helm ya kena wis nang omah wis. Nggak bisa dihindari. Yang bisa dihindari itu memuncaknya. Kalau muncaknya bisa dihindari, karena kita sadar ini saya bakal muncak, ini akan lepas kontrol ya. Kalau sudah lepas kontrol biasanya keluar, biasanya umumnya keluar. Maka nggak ada bedanya, mau keluarnya berwarna putih mau keluar berwarna bening sama, karena yang dilihat adalah perbuatannya. Nah, jadi seperti itu ya, cara mengeceknya adalah keluar sesuatu. Oleh karena itu awistamna ubasyara, baik dia berusaha mengeluarkan, memuaskan sendiri, baik menggunakan tangan atau selain tangan, apapun barangnya. Ubasyara, atau kepada istrinya, ya kepada istrinya selain farji. Kalau kena farji bahaya, bisa kafarah ya. Kalau sudah sampai ke farji, kafarah. Selain farji, menyentuh istrinya atau melakukan berbagai macam hal ya, dengan dalih guyonan. Ini jangan banyak guyon kalau puasa dengan istri ya. Lebih baik agak serius, karena kadang guyonan bahaya juga. Au qabbala au lamisa au lamasa, atau mencium atau menyentuh. Gayane tak mungkin, "Mi, ini ada apa Mi?" Piye ta? Gayane anak gonggo Mi. Tak. Biar aku selamatkan dirimu dari gonggo. Hati-hati ya, jangan terlalu banyak bercanda ketika berpuasa dengan istri, karena ya manusia tempatnya lupa. Ya kalau memang sanggup mengqadha, alhamdulillah. Tapi kalau kebablasan gimana? Ya enggak. Hah? Iya, kalau kebablasan bahaya. Nah, maka mau keluar mani keluar mati sama hukumnya. Hukumnya sama. Nah, maka di dalam Syarhul Kabir disampaikan, idza qabbala aw lamisa lam yakhlu min thalathati ahwal. Seorang laki-laki ketika berpuasa menyentuh istrinya ada 3 kondisi, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ketika menyentuh istrinya kemudian tidak keluar apapun, fala yafsudu shaumuhu, maka puasanya tidak batal ya, tanpa ada khilaf. Maksudnya apa? Boleh seperti biasa ya, sama istri sarapan bersama, duduknya nggak perlu jauh-jauhan ya, satu di pojok sana, biasa aja duduk sebelahan biasa ya, normalnya seperti biasa, tidak ada masalah selama tidak keluar mani dan madhi. Tidak ada khilaf dari para ulama, puasanya sah. Kondisi yang kedua adalah menyentuh istrinya dengan berbagai macam model, dengan berbagai macam teknik ya, kemudian mengeluarkan mani, batal puasanya tanpa ada khilaf. Persis seperti hadis yang kita sebutkan tadi. Yang kedua, menyentuh istri yang keluar bukan mani tapi madhi. Ini khilafiyah. Kita katakan tadi mani dan madhi sama saja, ya enggak? Dalam masalah ini, tapi dalam fuqaha ini khilafiyah. Pendapat yang sesuai dengan mazhab Hanabilah ini pendapatnya Imam Malik ya. Adapun Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Asy-Syafi'i membedakan antara mani dan madhi. Jika menyentuh istri yang keluar mani maka batal, seperti kita katakan tadi tidak ada khilaf ya. Tapi yang kalau keluar madhi maka tidak batal menurut Abu Hanifah dan
Asy-Syafi'i. Kenapa? Ya karena madhi itu tidak menyebabkan seseorang janabah. Yang menyebabkan orang janabah itu mani. Maka kalau tidak menyebabkan janabah sama seperti orang buang air kecil biasa. Orang buang air kecil janabah enggak? Ya sudah sama, madhi pun sama. Maka tidak membatalkan puasa. Nah, tapi jawaban dari para ulama Hanabilah seperti yang Anda sampaikan tadi, li'annahu kharijun takhallalahu asy-syahwa. Kharaja bil mubasyarah asbahal mani wa bihadza faraqal baul. Kok enak banget menyamakan madhi dan air kencing? Tidak bisa. Air kencing itu keluar rutinitas seperti biasa. Madhi itu pada asalnya tidak keluar dia. Dia tidak akan keluar kecuali laki-laki tersebut memancing dan memuncakkan syahwatnya. Dalam kasus ini sama dengan mani. Sama dengan proses keluarnya mani. Maka tidak bisa disamakan dengan air kencing. Maka membatalkan puasa karena prosesnya sama dengan keluarnya mani seperti itu. Nah, udah jangan terlalu banyak nanti antum mabok lagi. Nah, barakallahu fiik. Ada pertanyaan enggak? Silakan. Oh, yang konsumsi obat ya. Diqadha. Asma. Berarti tidak bisa sembuh ya? Tidak bisa dihindari. Ya batal puasanya, tetap harus diqadha. Kalau dia mengqadha juga percuma, berarti fidyah baginya. Berarti termasuk sakit yang tidak bisa sembuh dan tidak mampu berpuasa. Kenapa? Karena kalau berpuasa harus obat, berpuasa harus obat, berarti orang yang nggak mampu berpuasa. Jadi dia kalau mampu mengqadha berarti qadha. Tapi kalau sudah tidak mampu mengqadha, karena diqadha pada baik, kayak kue maning, berarti dia nggak mau mengqadha. Wajibnya fidyah. Khalas, rasa puasa sisan, fidyah baik. Ya, penak kok ya? Penak. Ada yang lain? Baik. Ya, mabok ya. Memang keluarnya ininya sama dari pemanasan. Sahih. Tapi biasanya mandi itu kan mungkin kita awalnya pendek-pendekan sesuai dengan ingat puasa. Konangannya kan setelah berapa saat? Sahih. Mungkin keluar ke kamar mandi. Sahih. Ngecap celana. Ya. Berarti kan itu di luar kontrol ya. Iya. Karena mungkin itu tidak bisa menyamakan tadi dengan yang Air kencing. memang awalnya sama dengan mandi. Wallahu alam. Ya seperti itulah khilafiyah ya. Seperti itulah khilafiyah. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah melihat seperti itu, tidak bisa disamakan. Tapi wallahu alam, ulama Hanabilah melihat prosesnya mirip dan untuk kehati-hatian aja sih sebenarnya. Untuk kehati-hatian prosesnya mirip. Solusinya ada. Di dalam Syarhul Kabir kalau tidak salah sampaikan. Ada salah satu kondisi kasus yang sama, keluarnya madhi tapi tidak membatalkan puasa. Ketika proses bercandanya, proses bermesranya terjadi di waktu berbuka puasa. Berarti sebelum adzan subuh, pas imsak kayak guyonan. Ya, guyonannya bablasan. Ya, wis rampung urusan gini. Akhirnya muadzin berkumandang, ternyata keluar sesuatu setelah beberapa waktu. Yang seperti ini dianggap puasanya tidak batal. Kenapa? Karena proses bermesraannya di waktu halal atau haram untuk melakukannya? Halal. Persis seperti orang yang tidur kemudian mimpi basah. Orang tidur halal apa haram? Halal sama. Orang bermesraan di luar jam puasa halal enggak? Halal sama. Jadi bermesraannya
di waktu halal, keluarnya di waktu haram, dianggap puasanya sah. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan tersebut di waktu halal. Adapun tadi di waktu yang haram, memang bermesraannya sudah kita tidak boleh. Bermesraannya saja sudah tidak boleh mendekati istri kecuali ada hajat. Ya, adapun cuma sekedar bercanda seperti biasa, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau sudah berurusan dengan syahwat, memang harus ditahan. Memang puasa itu dalam riwayat para sahabat, laisa siyamu minal akli wa syurbi, puasa bukan cuma makan dan minum, akan tapi minal lahwi war rafath, akan tapi puasa itu dari hal yang sia-sia dan syahwat. Memang berat, memang puasa yang berat memang di situnya bagi yang sudah menikah ya. Bagi yang belum ya kalem, mabuk paling ya Mas ya, mabuk ya, minum tapi nggak batal ya. Mabuk cinta, aku nggak nyampe situ, ajibis. Pola pikirnya luar biasa. Tapi ada lagi pertanyaan, silakan. Gue helm, nang ngomong gue helm. Helm, masker, gamis tenggo kabeh, sadar, jubah. Cukup. Barakallahu fiik. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.